Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Tadi di awal sempat saya jelaskan bahwa yang paling menonjol dari seorang Birjaev ini adalah kritik-kritiknya terhadap hidup manusia hari ini, yang membuat manusia-manusia hari ini itu kehilangan eksistensinya, kehilangan personanya, kediriannya. Yang pertama, dia mengkritik terjadinya objektivasi dan dehumanisasi manusia modern. Objektivasi itu maksudnya manusia itu hari ini lebih sering diposisikan sebagai objek saja. Sebagai objek berarti dia tidak dipertimbangkan sebagai pribadi yang punya pikiran sendiri, yang punya aspirasi dan keinginan sendiri. Jadi manusia hanya diperlakukan sebagai objek sehingga terjadi dehumanisasi. Dehumanisasi itu hancurnya, rusaknya, runtuhnya sisi kemanusiaan dalam hidup manusia. Karena manusia ketika terjadi objektivasi, dia tidak diperlakukan sebagai manusia, tapi diperlakukan sebagai objek, sebagai sesuatu. Ini secara umum ya, kalau kita baca buku-bukunya Birjaev, dia ini mengkritik kapitalisme karena awalnya beliau sangat suka dengan gagasan-gagasan Marxisme yang kritis pada kapitalisme. Beliau juga tapi kemudian kritis juga pada Marxisme, sehingga beliau mengkritik juga komunisme. Bahkan nanti beliau banyak juga mengkritik model-model negara modern. Kalau kapitalisme kan jelas, kapitalisme itu menghancurkan manusia, melihat manusia hanya pada aspek ekonominya, membaca manusia hanya pada struktur ekonominya. Dalam dunia kapital itu mungkin manusia itu dilihat hanya sebagai aset-aset, objek-objek. Terjadi namanya komodifikasi. Komodifikasi itu melihat manusia ini aspek komoditasnya, mana yang bisa dijual, mana yang bisa menghasilkan uang. Nah, persis kalau kita masuk mall itu contohnya ya. Kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan, itu kan orang peduli amat dengan kepribadian kita, dengan kita ini orang yang seperti apa, alirannya apa, cara berpikirnya, ideologinya apa, kan enggak. Yang pertama-tama dilihat adalah kita punya uang berapa, kita bawa uang enggak, uang kita cukup enggak untuk beli sesuatu di situ. Jadi pribadi kita tidak terlalu jadi pertimbangan. Yang lebih dipertimbangkan dompet kita, uang kita. Nah ini logiknya kapitalisme. Ini yang dikritik oleh Birjaev. Jadi ini menghancurkan manusia, menyingkirkan sisi spiritualitasnya dan memposisikan manusia hanya sebagai makhluk ekonomi saja. Kemajuan pun hanya dilihat di aspek kemajuan ekonomi saja. Meskipun itu nanti menghancurkan aspek kemanusiaannya. Komunisme juga begitu. Komunisme itu jatuh pada kolektivisme total. Kemudian mengingkari kebebasan pribadi. Manusia dilihat hanya pada sisi kolektifnya, kebersamaannya dengan manusia yang lain, diri pribadi, aspirasinya sendiri sebagai pribadi tidak terlalu didengarkan. Komunisme, sosialisme itu kan ajaran-ajaran awal Karl Marx, itu kan fokus pada kelas-kelasnya manusia.
Seolah-olah kalau sudah masuk kelas ini, itu ya pikirannya pasti begini atau harus begini. Kalau sudah masuk kelas itu pasti begitu, harus begitu. Kalau sudah borjuis, harus begitu pikirannya, pasti dia begitu. Kalau proletar dan lain sebagainya. Ini namanya melihat manusia di aspek kolektifnya saja. Mengabaikan jati diri, pandangan-pandangan pribadi. Nah, terhadap negara juga begitu. Kata Birjaev, negara apalagi. Negara itu memperlakukan manusia secara anonim. Jadi pokoknya ya dianggap warga negara begitu saja. Dianggap rakyat begitu saja. Tidak dianggap setiap orang sebagai pribadi yang unik, yang eksis dan bebas. Kata Birjaev, negara itu menyatakan dirinya berdaulat dengan cara mengurangi atau merampas kedaulatan pribadi. Banyak hak-hak kita yang harus kita berikan pada negara. Ini kata Birjaev ya. Jadi kita sendiri, suara kita sendiri yang tidak terlalu dipedulikan atas nama kedaulatan. Jadi kita dianggap anonim. Siapa kita, kemudian kita punya aspirasi apa, punya usul, punya pandangan apa, itu tidak terlalu dilihat. Itu dalam negara yang modern, tentu saja negara khususnya yang dibaca oleh Birjaev. Nah, jadi ini dia mengkritik ya kapitalisme ya dikritik, komunisme ya dikritik, negara yang modern yang dikritik. Secara umum kritiknya kenapa? Memposisikan manusia hanya jadi objek kepentingannya masing-masing. Tidak peduli sisi person atau kepribadian setiap orang. Tidak peduli setiap orang itu subjek yang punya cara berpikir, keinginan sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah namanya dehumanisasi. Dehumanisasi itu berarti ya manusia yang runtuh sisi kemanusiaannya. Jadi ini diantara kritiknya Birjaev. Termasuk nanti, ini menarik saya bilang tadi ya, Birjaev itu kadang ya mengkritik gagasannya sendiri kalau memang dirasa tidak pas. Ini bukan tidak konsisten, justru dia konsisten dengan paradigmanya sekaligus menyadarkan kita bahwa ya tidak selalu gagasan kita itu paling benar. Misalnya, dia juga meskipun sangat menomorsatukan kebebasan, kreativitas, kepribadian seseorang, dia mengkritik juga individualisme. Jadi dia tidak suka juga pada yang namanya individualisme. Individualis itu orang yang menganggap dirinya sendiri selalu benar dan mengabaikan kebebasan orang lain. Dia menganggap dirinya sendiri sebagai ukuran kebenaran segala sesuatu. Ini dia juga mengkritik, ini yang sering kita sebut anarkis. Yo, kita itu bebas, kreatif, tapi yo kita harus peduli bahwa jangan sampai kebebasan dan kreativitas kita itu nabrak kebebasan dan kreativitas orang lain. Kalau kita menganggap kita satu-satunya yang benar, kemudian segalanya kita ukur dari diri kita, ini kan yang disebut individualisme. Ini juga bukan perilaku yang benar, kata Birjaev. Jadi kita tetap harus menghargai kebebasan orang lain dengan perspektifnya sendiri, dengan ukurannya sendiri. Jadi personalisme bukan individualisme yang mementingkan diri sendiri atau menganggap dirinya sendiri pasti benar. Demikian juga dia pasti juga bukan kolektivisme, karena dalam kolektivisme ya orang kehilangan jati dirinya, kehilangan personnya. Kalau ini ya sama dengan gagasan sebelumnya. Jadi individu penting, masyarakat juga penting. Kita mengekspresikan diri dan keinginan kita ya, tapi kita jangan lupa orang lain juga punya hak untuk mengekspresikan diri dan kebenarannya. Berarti apa? Yo, mari membangun tatanan masyarakat yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan
aspirasi, keinginan, dan tujuan hidupnya. Terus itu seperti apa, Pak? Apa ndak tabrakan? Apa ndak muncul masalah-masalah clash dan lain sebagainya? Nah, ini menariknya Virjaev. Dia tidak tuntas membahas itu. Jadi dia lebih banyak mengkritisi ini, mengkritisi itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tugas kita untuk melanjutkan gagasan-gagasan beliau ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.